Halo guys, kembali lagi bersama YouTube Info Dokter bersama dokter kalian Gunawan Sadewo. Dokter Gunawan Sadewo. Jadi saat ini ya kita lagi di bandara, lagi mau terbang ke suatu tempat. Tapi mungkin kadang teman-teman pada bingung ya, gimana sih dok caranya terbang dengan kondisi yang ibu hamil? Boleh nggak sih sebenarnya? Nah, berikut akan kita kasih tahu di tips-tipsnya, triknya gimana untuk terbang dengan ibu hamil dan apa aja syarat-syaratnya yang harus dibawa. Jadi tonton terus, oke? Nah, guys, biasanya sih kalau misalnya di Terminal 3, kalau misalnya kan itu jauh jaraknya, itu biasanya kita bisa menggunakan benda yang ini dia bendanya berjalan. Nah di situ bisa kita gunakan. Oke guys, jadi kalau misalnya untuk ibu hamil, usahakan ya, minta aja ke petugasnya untuk diprioritaskan, karena ya, nah itu untuk ibu hamil biasanya dikasih untuk naik kendaraan seperti ini. Oke. Berapa aja? Dua-dua. Ya guys, jadi kita mungkin ini. Jadi kalau untuk yang prioritas ibu hamil itu biasanya dibantu dengan menggunakan kendaraan seperti ini. Jadi guys, kalau misalnya untuk ibu hamil, orang tua dan yang lainnya, ini bisa duduk di sini. Priority seat jika nanti kalau misalnya ketika penuh, oke? Tapi kalau untuk menyantai itu bisa seperti ini view-nya ngadep ke langsung ke sana. Oke. Mungkin nggak dari awal saya buat untuk teman-teman sahabat info dokter, tapi berhubung tadi di awal sedikit riwah karena takut terlambat dan takut pengurusan surat segala macam itu ribet, ternyata nggak sebegitu ribet yang telah kita baca. Yang pertama yang harus kamu lakukan ketika mau terbang dengan pesawat, terutama khususnya untuk ibu hamil, itu yang pertama itu periksa kandungan terlebih dahulu. Periksa kandungannya itu mesti ke dokter spesialis kandungan. Nah nanti setelah datang ke dokter spesialis kandungan, minta surat layak terbang yang itu berisi dia tanggal penerbangannya, nama dokternya siapa, nama rumah sakitnya siapa, dan itu mesti jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti ketika masuk usahakan di aviation security atau yang pemeriksaan sebelum boarding, itu ada kita pemeriksaan di aviation security, ada di Sinar X segala macam. Usahakan bilang sama aviation security-nya untuk ini apa prioritas ibu hamil. Kenapa? Karena nanti bakal dilewatkan yang prioritas ibu hamilnya itu ke bagian sensor yang tidak ada sinar X sama sekali. Nah di situ kalau misalnya pakai yang sinar X itu pada ibu hamil tidak boleh ya. Akan ada yang kita disuruh muter seperti yang ini nih, itu tidak boleh untuk ibu hamil karena sinar X itu membahayakan bagi janin. Nah yang kedua, setelah kita tadi ke tempat dokter kandungan,
Yang kedua itu yang mesti kita lakukan itu adalah lapor ke counter check-in. Lapor ke counter check-in, biasanya beberapa maskapai itu memprioritaskan bagi ibu hamil. Nah, nanti kita akan menandatangani surat-surat tertentu atau namanya form of identification atau FOI. Jadi FOI itu nanti kita tanda tangani, itu terutama ibu hamil yang menandatanganinya. Nah, setelah itu nanti kita berikan surat keterangan layak terbangnya itu di counter check-in tersebut. Nah, kita berikan di counter check-in, nanti akan dikasih form FOI. Dari beberapa maskapai saya kurang mengetahui gimana masing-masing maskapai, tapi hampir semua sama. Ketentuan dari maskapai itu adalah di bawah 36 minggu disarankan, untuk di bawah 36 minggu itu bisa terbang. Tapi kalau misalnya di atas 36 minggu biasanya itu tidak diizinkan untuk terbang, karena ditakutkan akan terjadi melahirkan secara normal di pesawat dengan fasilitas yang ya kita tahu tidak mungkin pesawat melengkapi keperluan bagi ibu hamil untuk melahirkan yang lumayan banyak. Jadi yang apanya itu biasanya di bawah 36 minggu itu masih diperbolehkan, asal kondisi kesehatan ibu dan kesehatan janin itu diperiksa oleh dokter kandungan itu bagus. Nah, setelah itu biasanya setelah dapat form FOI yang seperti ini, nah setelah dapat form FOI, teman-teman sahabat dokter jangan check-in terlebih dahulu. Kenapa? Karena beberapa kebijakan di maskapai itu memprioritaskan bahwa untuk ibu hamil, untuk usia tua, VIP dan lain sebagainya itu untuk diprioritaskan di bangku depan, sehingga biasanya bangku depan itu nggak dijual. Ketika web check-in kita susah untuk meminta di bangku depan, itu biasanya kita bisa meminta ke petugasnya untuk diajukan di bangku depan, biasa seperti itu. Nah, setelah itu ketika mau boarding, terutama di Terminal 3 Soekarno-Hatta, itu jangan lupa bilang prioritas ibu hamil, maka nanti akan ada boarding priority fast lane. Nah, boarding priority fast lane nanti di situ untuk ibu hamil itu biasanya diprioritaskan lewat situ. Jadi kita nggak perlu menunggu, ibu hamil itu nggak perlu menunggu, karena kita tahu terlalu banyak berdiri itu menyebabkan ibunya gampang kelelahan dan segala macam resiko yang bisa kita terima. Nah, setelah itu nanti surat-suratnya dibawa untuk diberikan kepada petugas yang ada di boarding gate. Nanti akan saya tunjukkan gimana urusannya di boarding gate-nya. Oke. Nah, jadi guys, maaf nggak bisa ditunjukin tadi proses itunya boardingnya. Cuma ini kita ada boarding. Cuma nanti ketika boarding jangan lupa dibilang ya prioritas untuk ibu hamil, karena nanti bakalan diminta surat layak terbangnya di situ, sama surat-surat yang lain. Form of identifikasinya juga dikasih di situ, seperti itu. Jadi ya ikuti arusnya aja, ikuti progresnya aja. Tapi insya Allah semua dipermudah kok untuk yang ibu hamil, supaya tidak lama nunggunya. Oke, kita flight dulu. Nah, oke. Jadi begitu tadi guys yang bisa dilakukan kalau misalnya mau terbang, ibu hamil mau terbang dengan pesawat. Persyaratannya sih mudah, yang penting mau diikuti apa ketentuan dari maskapai. Mungkin itu aja sekian video dari kali ini. Nanti kita akan buat video request dari yang di Instagram tentang makanan yang baik bagi ibu hamil. Nanti kita buat videonya. Oke, see you.